Breaking news! Akhirnya terungkap, Gerald Vandenburg ternyata diam-diam sudah ambil langkah mengejutkan. Daftar 60 pemain potensial timnas U23 Indonesia sudah siap jelang Piala Asia U23 dan Olimpiade. Fans Garuda Auto heboh, siapa saja nama pemain yang masuk radar sang pelatih? Simak ulasan bocoran lengkapnya di sini. Wah, pelatih Korea Utara U17 tanpa disadari blunder fatal di depan media secara tak sengaja bongkar kelemahan terbesar timnya jelang hadapi timnas Indonesia. Coach Nova dan tim pelatih bisa auto manfaatkan celah ini secara maksimal. Apa sebenarnya yang diucapkan sang pelatih sampai bisa jadi senjata ampuh Garuda? Simak ulasan mendetailnya hanya di sini. Wah, auto gegerkan publik ASEAN. Media Vietnam tiba-tiba prediksi timnas U17 Indonesia bakal melaju ke semifinal Piala Asia U17 2025. Bahkan sampai ungkap fakta besar yang jadi alasan logis untuk prediksi mengejutkannya. Fans Garuda bisa auto terpukau, apa alasan besarnya? Temukan jawaban mengejutkannya hanya di sini. Breaking news kejutan besar. Namanya mulai terlupakan dari timnas Indonesia, Elkan Bagot justru jadi rebutan klub besar Liga Inggris. Publik auto heboh, benarkah ini pertanda comeback ke level tertinggi? Simak siapa klubnya dan apa dampaknya untuk masa depan Elkan di timnas. Kejutan besar yang bikin bahagia. Coach Nova Arianto OTW dinobatkan sebagai pelatih timnas U17 Indonesia tersukses di level Asia. Jalan menuju penghargaan ini bikin fans Garuda Auto bangga. Apa rahasia besar di balik kesuksesan Coach Nova? Simak fakta lengkapnya berikut ini. Yes, ini baru kabar gembira jelang laga super panas. Timnas Indonesia ternyata punya modal super spesial yang bisa jadi kunci kemenangan versus Korea Utara. Fakta mengejutkan ini bikin fans timnas auto optimis dan semakin percaya diri. Apakah modal besar ini bisa bikin Korea Utara tak berkutik di lapangan? Ini dia ulasan lengkapnya. Benar-benar gempar di Eropa. Tom Haye ternyata mengaku ikut soroti keberhasilan timnas U17 lolos ke Piala Dunia 2025. Tak hanya puji Garuda muda, Haye juga sanjung sosok Coach Nova Arianto langsung. Fans auto bahagia dengarnya. Apa sebenarnya kata-kata mengejutkan Tom Haye tentang kiprah timnas U17? Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate timnas Indonesia. Yes, ini baru kabar gembira jelang laga super panas. Timnas Indonesia ternyata punya modal super spesial yang bisa jadi kunci kemenangan versus Korea Utara. Fakta mengejutkan ini bikin fans timnas auto optimis dan semakin percaya diri. Apakah modal besar ini bisa bikin Korea Utara tak berkutik di lapangan? Ini dia ulasan lengkapnya. Timnas U17 Indonesia punya bekal yang cukup meyakinkan untuk menghadapi Korea Utara di babak perempat final Piala Asia U17 2025. Bekal tersebut datang dari catatan statistik impresif mereka selama tampil di fase grup. Pertandingan melawan Korea Utara U17 akan digelar pada Senin 14 April 2025 pukul 9 malam waktu Indonesia Barat di King Abdullah Sports City Hall, Stadium Arab Saudi. Selama babak penyisihan, timnas U17 Indonesia tampil luar biasa. Mereka menyapu bersih 3 laga dengan kemenangan dan keluar sebagai juara grup C, mengalahkan Korea Selatan, menundukkan Yaman, dan menekuk Afghanistan. Total anak asuh Nova Arianto mencetak 7 gol dan hanya 1 kali kebobolan. Statistik ini menjadi modal penting yang menunjukkan bahwa Indonesia tampil dominan, baik dari segi pertahanan maupun serangan. Sementara itu, Korea Utara U17 melaju ke babak 8 besar dengan status runner-up grup D. Mereka meraih 1 kemenangan atas Tajikistan dan 2 hasil imbang melawan Iran dan Oman. Dari 3 laga tersebut, Korea Utara mengumpulkan 5 poin, mencetak 6 gol, dan kebobolan 3 kali.
Jika dibandingkan secara statistik, Indonesia punya catatan yang sedikit lebih unggul dari Korea Utara. Jumlah kemenangan, Indonesia 3 versus Korea Utara 1. Jumlah poin, Indonesia 9 versus Korea Utara 5. Produktivitas gol, Indonesia 7 gol versus Korea Utara 6 gol. Jumlah kebobolan, Indonesia 1 kali versus Korea Utara 3 kali. Dengan catatan ini, Indonesia punya kepercayaan diri tinggi untuk melangkah ke semifinal. Namun tentu saja mereka tetap harus tampil fokus dan disiplin karena Korea Utara juga bukan lawan yang mudah dikalahkan. Wah, auto gegerkan publik ASEAN. Media Vietnam tiba-tiba prediksi timnas U17 Indonesia bakal melaju ke semifinal Piala Asia U17 2025. Bahkan sampai ungkap fakta besar yang jadi alasan logis untuk prediksi mengejutkannya. Fans Garuda bisa auto terpukau, apa alasan besarnya? Temukan jawaban mengejutkannya hanya di sini. Pertandingan terakhir grup D Piala Asia U17 2025 yang digelar pada Sabtu dini hari telah menentukan siapa saja yang lolos ke babak perempat final turnamen yang berlangsung di Arab Saudi. Di laga penutup grup tersebut terjadi kejutan besar. Timnas U17 Iran yang sebelumnya dijagokan jadi juara justru kalah dari Tajikistan. Di pertandingan lainnya, Korea Utara U17 bermain imbang melawan Oman. Berkat kemenangan atas Iran, Tajikistan keluar sebagai juara grup dengan 6 poin dari 3 laga. Sementara Korea Utara menempati posisi kedua dengan 5 poin, hasil dari 1 kemenangan dan 2 hasil seri. Dengan posisi itu, Tajikistan dan Korea Utara berhak melaju ke perempat final sekaligus mengantongi tiket ke Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Sebaliknya, Iran harus tersingkir lebih awal meskipun mereka sempat dijagokan sebagai calon kuat juara. Iran finish sebagai juru kunci atau peringkat terakhir grup. Sementara itu, grup A hingga C sebelumnya juga telah menyelesaikan semua pertandingan mereka. Ada kejutan lain di grup B di mana Australia, meskipun menang atas Jepang di laga terakhir, tetap gagal lolos. Untuk kawasan Asia Tenggara, performa juga kurang menggembirakan. Thailand U17 kalah di semua pertandingan dan menjadi juru kunci grup A. Vietnam U17 meskipun bermain imbang di 3 laga, hanya meraih 3 poin dan finish di posisi terbawah grup B. Dengan hasil ini, Timnas U17 Indonesia menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang berhasil tembus ke babak perempat final Piala Asia U17 2025, sekaligus memastikan tempat di Piala Dunia U17 2025. Di babak 8 besar nanti, Indonesia akan menghadapi Korea Utara. Pertandingan ini akan digelar di King Abdullah Sport City Hall pada Senin malam 14 April 2025 pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Menariknya, media dari Vietnam dan Tri menilai bahwa Indonesia punya peluang besar untuk lolos ke babak semifinal. Menurut mereka, Korea Utara bukan lawan yang terlalu berat jika dibandingkan tim-tim kuat lainnya. Sebagai juara grup C, Indonesia U17 punya kesempatan besar untuk menang atas Korea Utara di perempat final, tulis laporan Dantri. Jika dibandingkan dengan tim-tim favorit seperti Jepang, Korea Selatan, Uzbekistan, dan tuan rumah Arab Saudi, Korea Utara dianggap lawan yang lebih ringan untuk wakil Asia Tenggara. Seluruh pertandingan perempat final akan digelar mulai Minggu malam 13 April 2025 hingga Selasa dini hari 15 April 2025 waktu Indonesia Barat. Pertandingan Indonesia melawan Korea Utara akan jadi salah satu laga yang paling dinantikan. Kejutan besar yang bikin bahagia. Coach Nova Arianto OTW dinobatkan sebagai pelatih Timnas U17 Indonesia tersukses di level Asia. Jalan menuju penghargaan ini bikin fans Garuda Auto bangga. Apa rahasia besar di balik kesuksesan Coach Nova? Simak fakta lengkapnya berikut ini. Nova Arianto kini berada di ambang sejarah besar. Pelatih berusia 45 tahun itu berpeluang menjadi pelatih tersukses sepanjang sejarah Timnas U17 Indonesia. Hal ini tak lepas dari prestasi luar biasa yang ditorehkannya di Piala Asia U17 2025.
Tim asuhan Nova sudah memastikan satu tempat di babak perempat final sekaligus mengantongi tiket ke Piala Dunia U17 2025 yang akan digelar di Qatar. Sebagai juara grup C, Garuda Asia dijadwalkan akan menghadapi Korea Utara, runner-up dari grup D. Laga ini akan berlangsung pada Senin 14 April 2025 di King Abdullah Sports City Hall Stadium Arab Saudi mulai pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Selama babak penyisihan grup yang digelar pada 410 April lalu, Indonesia meraih kemenangan di 3 laga yang semuanya dimainkan di Prince Abdullah Al Faisal Stadium. Sementara itu, Korea Utara sempat bermain di stadion yang akan digunakan untuk perempat final. Mereka menang atas Tajikistan dan imbang melawan Oman di King Abdullah Sports City Hall Stadium. Menurut aturan terbaru dari AFC, jika laga di babak gugur berakhir imbang dalam 90 menit, maka pertandingan akan langsung dilanjutkan ke adu penalti tanpa perpanjangan waktu. Sebagai catatan, pada Piala Asia U17 tahun 2018, Indonesia juga sempat mencapai babak perempat final, namun kalah dari Australia. Saat itu tim dilatih oleh Fakhri Husaini. Sementara Korea Utara juga kalah lewat adu penalti dari Tajikistan setelah bermain imbang. Berkat masuk 8 besar, Indonesia otomatis lolos ke Piala Dunia U17 2025. Ini menjadi pencapaian yang sangat istimewa karena Indonesia lolos lewat jalur kualifikasi, bukan sebagai tuan rumah seperti pada edisi 2023. Perlu diketahui pada Piala Dunia U17 2023, Indonesia lolos karena menjadi tuan rumah menggantikan Peru yang dicoret FIFA. Namun saat itu, tim yang dilatih Bima Sakti gagal melaju dari fase grup. Kini dengan format Piala Dunia yang diperluas dari 24 menjadi 48 tim, Asia mendapatkan kuota 8 tim, belum termasuk tuan rumah Qatar. Itulah sebabnya semua tim yang berhasil mencapai perempat final Piala Asia U17 tahun ini langsung mendapatkan tiket ke Piala Dunia. Sejak pertama kali tampil di ajang ini tahun 1986, prestasi terbaik Indonesia hanya mencapai peringkat keempat pada edisi 1990 di Uni Emirat Arab. Itu pun dengan format lama yang jumlah pesertanya lebih sedikit. Setelah itu, Indonesia sempat absen lama dari Piala Asia U17 hingga akhirnya kembali tampil pada tahun 2008 dan 2010, namun selalu terhenti di fase grup. Kini di bawah arahan Nova Arianto, Indonesia berpeluang mencetak sejarah baru dengan melangkah ke semifinal untuk pertama kalinya dalam format modern turnamen. Melihat penampilan solid Garuda Asia selama fase grup, misi Nova Arianto untuk mencatatkan namanya sebagai pelatih tersukses Timnas U17 Indonesia sangat terbuka lebar. Wah, pelatih Korea Utara U17 tanpa disadari blunder fatal di depan media secara tak sengaja bongkar kelemahan terbesar timnya jelang hadapi Timnas Indonesia. Coach Nova dan tim pelatih bisa auto manfaatkan celah ini secara maksimal. Apa sebenarnya yang diucapkan sang pelatih sampai bisa jadi senjata ampuh Garuda? Simak ulasan mendetailnya hanya di sini. Pelatih tim U17 Korea Utara, Oh Ta-song, mengakui bahwa dia sangat mewaspadai lini depan Timnas Indonesia U17 menjelang pertemuan mereka di babak perempat final Piala Asia U17 2025. Ia menyadari betul bahwa lini pertahanan timnya masih belum solid, sementara barisan penyerang Garuda Asia justru sedang dalam performa terbaik. Kepastian Korea Utara melaju ke 8 besar diperoleh setelah mereka bermain imbang 2-2 melawan Oman dalam laga terakhir grup D. Hasil itu membawa mereka finish di posisi runner-up grup D dan akan menghadapi Indonesia sebagai juara grup C. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Senin 14 April 2025 di King Abdullah Sports City Hall, Arab Saudi. Menjelang laga penting ini, Oh Ta-song mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi pertahanan timnya. Ia menilai masih banyak yang harus dibenahi sebelum menghadapi tim Indonesia yang dikenal dengan permainan menyerangnya yang tajam dan efektif. Kami kebobolan 2 gol malam ini meskipun fokus utama kami sebenarnya adalah bertahan, ujar Ta-song seperti dikutip dari situs resmi AFC. Ia menambahkan bahwa perbaikan di sektor pertahanan menjadi prioritas utama sebelum bertanding melawan Indonesia.
Jika melihat statistik sepanjang babak penyisihan grup, perbedaan antara kedua tim cukup mencolok. Korea Utara mencetak 6 gol tapi kebobolan 3 kali. Sedangkan timnas Indonesia U17 tampil jauh lebih solid dengan 7 gol dan hanya 1 kali kebobolan. Dengan catatan ini, wajar jika Taesong merasa khawatir dan meminta anak asuhnya tampil lebih disiplin saat menghadapi serangan Indonesia yang dipimpin oleh pemain seperti Evandra Florasta dan kawan-kawan. Terlepas dari kekurangan yang masih ada, Taesong tetap bersyukur karena keberhasilan timnya menembus perempat final yang otomatis membawa mereka ke Piala Dunia U17 2025. Soal Piala Dunia, kami akan menganalisis kekuatan dan kelemahan dari turnamen ini, kata Taesong. Kami sangat bahagia bisa sampai di titik ini. Tim sudah berlatih dan mempersiapkan diri sejak lama. Para pemain sangat senang karena lolos ke Piala Dunia, tutupnya. Breaking news kejutan besar. Namanya mulai terlupakan dari timnas Indonesia, Elkan Bagot justru jadi rebutan klub besar Liga Inggris. Publik auto heboh, benarkah ini pertanda comeback ke level tertinggi? Simak siapa klubnya dan apa dampaknya untuk masa depan Elkan di timnas. Nama Elkan Bagot, bek muda timnas Indonesia, mulai jarang terdengar dalam skuad Garuda belakangan ini. Bahkan ia tidak ikut memperkuat timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, meskipun sebenarnya namanya sempat masuk dalam daftar pemain yang dipanggil oleh pelatih Patrick Kluivert. Namun, Elkan memilih untuk tidak menerima panggilan tersebut. Ia menyampaikan keinginannya untuk lebih fokus bersama klubnya saat ini Blackpool, yang bermain di kasta ketiga Liga Inggris. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku masih sangat berharap agar Elkan mau kembali bermain untuk timnas Indonesia di masa depan. Ia juga meminta publik termasuk netizen untuk tidak terlalu cepat menilai atau menghakimi keputusan Elkan. Kami tentu ingin Elkan kembali ke timnas, tapi mungkin saat ini prioritasnya masih di klub. Kita tidak bisa menghakimi dan netizen juga jangan. Mudah-mudahan ke depannya dia bisa kembali, ujar Erick Thohir pada 16 Maret 2025. Musim ini memang bukan tahun yang mudah bagi Elkan. Ia mengalami cedera kaki yang cukup serius dan sempat absen hingga 5 bulan dengan cedera yang terjadi dalam beberapa periode berbeda. Situasi ini tentu cukup berat, apalagi status Elkan di Blackpool adalah pemain pinjaman dari Ipswich Town. Lebih dari itu, kontrak Elkan bersama Ipswich akan habis pada Juni 2025. Jadi, jika performanya tidak konsisten di Blackpool, peluang perpanjangan kontrak bisa saja tertutup. Meski demikian, ada kabar baik. Klubnya saat ini Blackpool disebut berminat untuk merekrut Elkan secara permanen. Pelatih Blackpool Steve Bruce menyatakan bahwa ia cukup puas dengan performa pemain-pemain pinjaman, termasuk Elkan. Kami tentu berharap mereka bisa bertahan. Elkan sempat bermain bagus sebelum cedera lagi, dan itu sangat disayangkan. Tapi mereka datang ke sini untuk belajar dan mendapatkan pengalaman, ujar Steve Bruce. Menurut Bruce, meski masih muda, para pemain seperti Elkan punya potensi besar jika diberi kesempatan bermain secara rutin. Dengan bertambahnya usia mereka, selama mereka tetap melakukan hal yang benar, mereka akan semakin baik dengan bermain setiap minggu. Itulah tujuan utama sistem peminjaman, tambahnya. Steve Bruce bahkan menegaskan bahwa manajemen Blackpool ingin mempertahankan beberapa pemain pinjaman, termasuk Elkan, jika situasi memungkinkan. Kami ingin mempertahankan beberapa dari mereka. Kita lihat saja nanti bagaimana situasinya. Tapi saya senang dengan semua pemain dan mereka juga terlihat menikmati waktunya di sini, pungkas Bruce. Benar-benar gempar di Eropa. Tom Hyer ternyata mengaku ikut soroti keberhasilan timnas U17 lolos ke Piala Dunia 2025. Tak hanya puji Garuda Muda, Hyer juga sanjung sosok Coach Nova Arianto langsung. Fans auto bahagia dengarnya. Apa sebenarnya kata-kata mengejutkan Tom Hyer tentang kiprah timnas U17? Simak pernyataan lengkapnya yang bisa bikin semangat timnas makin berkobar.
Gelandang timnas Indonesia, Tom Haye merasa sangat bangga melihat timnas U17 Indonesia berhasil melaju ke Piala Dunia U17 2025. Ia pun memberikan apresiasi khusus kepada pelatih Nova Arianto yang dinilai sukses membawa tim muda Garuda mencetak sejarah. Timnas 17 Indonesia berhasil menembus babak perempat final Piala Asia U17 2025 dan otomatis mendapat tiket ke ajang Piala Dunia U17 di Qatar. Keberhasilan ini diraih setelah tim asuhan Nova Arianto mencatat 3 kemenangan berturut-turut di babak penyisihan grup. Dengan mengalahkan Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan, timnas U17 berhasil keluar sebagai juara grup C dengan 9 poin sempurna. Kemenangan ini membuat Indonesia memastikan 1 tempat di Piala Dunia meski mereka masih akan bermain di perempat final. Tom Haye mengaku kagum setelah menyaksikan penampilan timnas U17 yang mengesankan, terutama saat menang melawan Korea Selatan dan Yaman. Ia juga menyoroti momen penalti dari Evandra Florasta saat lawan Korea Selatan, yang akhirnya berujung gol dari bola rebound dan memastikan kemenangan penting. Menurutnya hasil ini merupakan pencapaian luar biasa dan patut diapresiasi. Hasil yang luar biasa, lolos ke Piala Dunia U17 adalah sesuatu yang sangat menyenangkan untuk dilihat, kata Tom Haye. Haye mengungkapkan sedikit penyesalan karena kru YouTube-nya tidak berada di Arab Saudi untuk menyaksikan dan mendokumentasikan secara langsung momen bersejarah ini. Ia merasa momen seperti ini sangat layak diabadikan karena menunjukkan bagaimana generasi muda Indonesia berkembang pesat. Menurutnya, Zaha Big Holly dan rekan-rekan adalah bagian dari masa depan timnas Indonesia dan mereka sudah menunjukkan kualitas luar biasa. Tak hanya bangga terhadap para pemain, Tom Haye juga memberikan pujian tinggi untuk pelatih Nova Arianto. Ia mengenal sosok Nova karena pernah dilatih langsung olehnya ketika masih di timnas Indonesia senior saat Nova menjadi asisten dari Shin Tae-yong. Haye menyebut Nova sebagai pelatih yang penuh energi dan sangat positif, serta berperan penting dalam latihan bola mati saat itu. Saya mengenalnya sebagai sosok yang positif dan berenergi. Menyenangkan melihat dia jadi pelatih kepala dan sukses sejauh ini, ujar pemain Almer City tersebut. Keberhasilan timnas U17 Indonesia ini bukan hanya membanggakan masyarakat Indonesia, tapi juga menyentuh hati pemain-pemain senior seperti Tom Haye. Ia percaya dengan pembinaan dan pelatih yang tepat seperti Nova Arianto, masa depan sepak bola Indonesia akan semakin cerah. Breaking news! Akhirnya terungkap, Gerald Vandenberg ternyata diam-diam sudah ambil langkah mengejutkan. Daftar 60 pemain potensial timnas U23 Indonesia sudah siap jelang Piala Asia U23 dan Olimpiade. Fans Garuda Auto heboh, siapa saja nama pemain yang masuk radar sang pelatih? Simak ulasan bocoran lengkapnya di sini. Komisaris PT Liga Indonesia baru Zainuddin Amali mengonfirmasi bahwa pihaknya telah mengirimkan 60 nama pemain muda kepada pelatih baru timnas U23 Indonesia Gerald Vandenberg. Gerald sendiri akan segera memulai tugasnya bersama timnas U23 yang dalam waktu dekat akan menghadapi beberapa kompetisi penting seperti SEA Games 2025 dan kualifikasi Piala Asia U23 2026. Saat ini pelatih asal Belanda itu juga sudah berada di Indonesia dan mulai fokus memantau dan menyusun skuad terbaik untuk tim yang akan dibawanya bertanding. Ia juga telah melakukan komunikasi awal dengan beberapa pihak, termasuk Indra Syafri, mantan pelatih timnas U20 Indonesia. Zainuddin menegaskan bahwa PT LIB sepenuhnya mendukung langkah PSSI dalam membentuk timnas U23 yang kompetitif. Salah satunya dengan menyediakan data dan informasi pemain muda potensial yang tampil di Liga 1. Apalagi musim ini Liga 1 mewajibkan setiap klub untuk menurunkan minimal 1 pemain U23 di setiap pertandingan sehingga memudahkan proses pemantauan bakat. PSSI selalu minta data secara berkala. Baru-baru ini mereka minta lagi untuk pemain U23, kata Zainuddin. PT LIB pun langsung menindaklanjuti permintaan tersebut dengan mengirimkan 60 nama pemain lengkap dengan data profil dan video aksi mereka saat bertanding. Semua informasi ini telah diserahkan langsung ke PSSI dan pelatih Gerald Vandenberg sebagai bahan pertimbangan.
Kami sudah siapkan 60 pemain lengkap dengan datanya. Videonya juga sudah kami serahkan ke PSSI melalui pelatih U23, tambah Zainuddin. Langkah ini dilakukan agar Vandenburg bisa menilai langsung kualitas para pemain meski belum semua bisa ia pantau secara langsung di lapangan. Meski sudah mengirimkan daftar pemain dan data lengkap, Zainuddin menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan pelatih. PT LIB dan PSSI hanya berperan memberikan dukungan dan mempermudah proses seleksi. Harapannya Garuda Muda bisa mencetak prestasi membanggakan di ajang internasional, mengingat sebelumnya timnas U23 Indonesia sempat hampir lolos ke Olimpiade Paris 2024. Kami hanya menyiapkan dan menyerahkannya ke PSSI. PSSI sudah menunjuk pelatih, jadi biarkan pelatih yang memilih sendiri, tutup Zainuddin Amali.